Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, tolong pimpin doanya. Nah, terima kasih Ketua. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Baiklah, alhamdulillah kalau tidak ada yang absen ya. Nah, sekarang keluarkan alat tulis kalian. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu kesebangunan dan kekomunan. Nah, Ibu ingin kalian perhatikan ubin di lantai kelas kita ini. Bagaimana bentuk ubinnya? Ya, benar. Ubin di lantai kelas kita ini berbentuk persegi. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat persegi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Reza. Ya, jawaban Reza benar. Ada yang mau menambahkan jawaban? Ya, silahkan dijawab Gaza. Ya, tepat sekali. Jadi, ubin ini berbentuk persegi di mana memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, 4 titik sudut yang sudutnya sama besar, serta memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Nah, sekarang coba kalian bandingkan persegi pada ubin ini dengan persegi yang ada di tangan ibu ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, benar. Yang pertama yaitu bentuknya sama. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, benar. Ukurannya berbeda, di mana persegi pada ubin lebih besar daripada persegi yang ada di tangan ibu ini. Yang kedua, ukurannya berbeda. Nah, persegi pada ubin di lantai ini dengan persegi yang ada di tangan ibu inilah yang dikatakan sebangun. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu kesebangunan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Aulia. Ya, tepat sekali. Jadi, kesebangunan itu yaitu apabila dua bangun datar memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, selain memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, ada pula syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Untuk mengetahuinya, kalian perhatikan trapesium yang ibu gambar. Yang pertama yaitu trapesium ABCD. Dan trapesium EFGH. Di mana panjangnya di sini yaitu 3 cm, ini 5, ini 4, dan ini 6 cm. Sedangkan panjang EF yaitu 6 cm, yang ini 10, ini 8, dan ini 12. Nah,
kedua trapesium ini memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, bukan? Selain panjang-panjangnya, pada trapesium ABCD juga diketahui besar sudutnya, di mana besar sudut A yaitu 110 derajat, sudut B dan D yaitu 90 derajat, dan sudut C yaitu 60 derajat. Lalu kalian perhatikan sudut-sudut pada trapesium ABCD dengan sudut-sudut pada trapesium EFGH. Bagaimana hubungan antara sudut-sudut pada kedua trapesium ini? Ada yang tahu? Ya, silakan dijawab, Luna. Ya, jawaban yang tepat sekali, Luna. Jadi sudut-sudut yang disebutkan Luna tadi adalah sudut-sudut yang saling bersesuaian atau seletak antara trapesium ABCD dengan trapesium EFGH. Nah, yang disebutkan Luna tadi bisa kita tuliskan dalam model matematika, yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Nah, dari yang Ibu tuliskan ini, kita sudah menemukan salah satu syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan diangkat tangannya. Ya, silakan dijawab, Vira. Ya, benar sekali. Jadi, syarat pertama, dua bangun datar dikatakan sebangun, yaitu apabila sudut-sudut yang saling bersesuaian atau seletak sama antara dua bangun datar sama besar. Nah, lalu bagaimana dengan syarat kedua? Kalian perhatikan kembali trapesium ABCD dengan trapesium EFGH. Kalian perhatikan sisi-sisinya. Bagaimana sisi-sisi pada trapesium ABCD dan EFGH? Sama bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Anto. Bersesuaian. Yang mana saja itu? Apa kamu tahu? Ya, benar sekali Anto. Jadi, sisi-sisi pada trapesium ABCD dan sisi-sisi pada FGH saling bersesuaian. Nah, yang bersesuaian itu yaitu sisi AB dengan sisi EF, sisi BD dengan sisi FH, sisi CD dengan sisi GH, dan sisi AC dengan sisi EG. Bagaimana dengan panjang sisi-sisinya? Sisi antara trapesium ABCD dengan EFGH. Beda bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Gita. Ya, benar sekali. Jadi, panjang sisi-sisi pada trapesium EFGH 2 kali dari panjang sisi trapesium ABCD. Artinya, kedua trapesium memiliki perbandingan sisi yaitu 1:2. Di sini kita bisa melihat panjang sisi EF yaitu 2 kali 3, yang mana 3 itu panjang sisi AD, sehingga panjang sisi EF yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Begitu pula dengan panjang sisi pada trapesium EFGH, sisi yang lainnya, di mana sisi FH 2 kali 4 yaitu 8, sisi
sisi GH yaitu 2 kali 6, 12, dan sisi EG yaitu 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Nah, perbandingan sisi-sisi ini bisa kita tuliskan dengan AB per EF sama dengan BD per FH sama dengan CD per GH sama dengan AC per EG sama dengan 1 berbanding 2. Nah, dari perbandingan ini kita dapat menemukan syarat kedua dari 2 bangun datar dikatakan sebangun. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Ya, silahkan nanti. Ya, benar sekali. Jadi, syarat kedua dari 2 bangun datar dikatakan sebangun yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi inilah syarat 2 bangun datar dikatakan sebangun selain memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda. 2 bangun datar dikatakan sebangun apabila yang pertama sudut yang bersesuaian sama besar dan yang kedua panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, sampai di sini apa kalian sudah paham apa itu kesebangunan? Nah, bagus. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke contoh soal. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, yaitu diketahui 2 persegi panjang ABCD dan persegi panjang JKLM yang panjang dan lebarnya diketahui. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama? Yang kedua, apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Dan yang ketiga, apakah kedua persegi panjang sebangun? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama? Nah, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, apa saja sisi-sisi yang bersesuaian? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Reza. Ya, benar sekali. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi CD dengan sisi LF dan sisi BC dengan sisi KL. Nah, jadi kita tuliskan perbandingannya yaitu CD berbanding dengan LF yaitu 20 berbanding 8 sama dengan 5/2. Lalu perbandingan yang kedua yaitu BC berbanding dengan KL sama dengan 9/6 sama dengan 3/4.
per 2. Nah, jadi bagaimana dengan perbandingannya? Ya, benar, perbandingannya yaitu berbeda, di mana perbandingan panjangnya 5 per 2 dan perbandingan lebarnya 3 per 2. Jadi jawaban yang nomor 1, apakah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama? Jawabannya tentu tidak sama. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Anggi. Ya, benar sekali. Jawaban yang nomor 2 yaitu sama besar, di mana sudut-sudutnya yaitu berbentuk siku-siku, yang artinya sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi kita bisa menuliskannya dengan sudut A sama dengan sudut J, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, dan sudut D sama dengan sudut M. Yang kita bisa tuliskan kembali menjadi sudut A sama dengan sudut J sama dengan sudut B sama dengan sudut K sama dengan sudut C sama dengan sudut L sama dengan sudut D dan sama dengan sudut L, yaitu sama dengan 90 derajat. Jawaban nomor 2 yaitu sama besar. Selanjutnya soal yang terakhir atau soal yang ketiga, apakah kedua persegi panjang sebangun? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Anggi. Ya, tepat sekali. Jadi kedua persegi panjang ini tidak sebangun. Mengapa? Karena perbandingan panjang sisinya tidak sama, walaupun ke sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi jawaban nomor 3 yaitu kedua persegi panjang yaitu persegi panjang ABCD dan juga LM tidak sebangun. Nah, jadi inilah salah satu contoh soal mengenai kesebangunan. Sampai di sini apa ada yang ingin Ananda tanyakan? Wah, tidak ada ya. Berarti sudah paham kan mengenai konsep kesebangunan? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, jadi mari sekarang kita rangkum materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Ya, benar sekali. Jadi kesebangunan itu yaitu dua buah bangun datar yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Lalu siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun? Ya, silakan Gilang. Ya, tepat sekali. Syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun, yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama.
Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang sudah antusias mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kekongruenan. Karena itu Ibu harap kalian membaca materi terlebih dahulu di rumah. Sebelum Ibu menutup pelajaran, apakah ada yang ingin Ananda tanyakan sekali lagi? Nah, jika tidak ada, maka Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.